Gue juga labil juga. Kamu belum pernah pacaran? Belum. Demi apa? Tapi PDKT-an ada dong. PDKT ada. Oh, kenapa lo belum pernah pacaran? Ini menarik banget lagi. Belum nemu yang tepat aja. Ah shit, nggak ada yang tepat anjir. Iya nggak sih? Serius? Gak, gue beres sendiri nih, mulai panas nih. Oke, enggak. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Ditanya Haloha. Di sini kita akan bahas segmen tertentu khusus untuk teman-teman Haloha Besti yang sudah ngasih pertanyaan ke kita dan akan kita respon. Tapi balik lagi, di episode kali ini aku nggak sendirian. Aku ada kedatangan teman-teman aku, ada Sandrina, Michelle, dan Rasya. Halo. Halo semuanya. Mereka adalah cast dari Regonyowo. Betul. Horor berarti ya? Horor. Pantesan kamu dari tadi megangin itu. Iya, aku megang ini. Agak seram. Si Pocinya nih. Kita bawa teman. Walah. Si Poci. Ada bau-baunya gak sih? Enggak. Oh gak ada. Tapi gue ditipu, katanya ini ada bau-bau menyanyi. Masa sih? Jadi gitu. Emang ada? Tapi ini Oh, iya, ada. dibalurin. Oh, iya ada Ya. deh. Ada. Kenapa emang? harus Nggak serem begitu sih? Konteks. Tapi syutingnya pernah ngalamin gitu-gitu gak? Beberapa kali sih aku ada. Oh iya? Dia mengalaminya. Sandrina. Apa? Kayak jelasin. diikutin gitu-gitu lah. Kamu bisa lihat tapi? Enggak. Oh enggak, Yang cuma ini. ngerasa aja. Salah hitung pocong. Oh iya, yang salah hitung pocong juga. Jadi kita lagi tag bertiga sama Ari Heeh. di kayak di lorong gitu. Heeh. Terus kan lagi break bentar, lagi senggang. Terus beberapa pocongnya kan tumbang tuh, karena ya tumbang lah. Jadi pocongnya tuh Tapi ada ini break ya? rame-rame. Kondisinya break ya? Lagi belum teh. Ya Oh, lagi belum tag tag, sebenarnya. oke. Lagi persiapan. Ya lagi Oke. persiapan. Terus kita lagi kayak iseng lagi kita bertiga hitung pocongnya. Yang kalau aku sih 10, Ari 10, nah dia 11. Bukannya 8 ya? oh iya enggak. Kan 10 tumbang tumbang dulu ya, 3. tumbang dulu. Tumbang 3. Seharusnya Oke, kan tumbang 7. dulu. Aku ngitungnya 8. Ah iya. Oh. Sorry, tumbang dulu. Tumbang 3 dulu baru dia hitung lagi. Salah hitung. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan kalian, ini gue kayaknya lebih pengen ngulik yang ini dulu, nggak apa-apa ya guys. Jadi kamu ngelihatnya tuh real kayak persis sebelah pocong buatannya, atau cuma itu sebelah samar aja tapi kamu kehitung gitu? Aku nggak tahu, aku nggak ngeliat kayak pocong yang mana yang aku salah hitung. Cuma pokoknya kita lagi di set, kita lagi nunggu apa ya, kamera atau lighting. Heeh. Ya udah Gua lagi bosan persiapan kan. lah, lagi Maksudnya, nunggu gitu lah. ya udah aku hitung aja 1, 2, 3, 4 gitu kan. Karena aku tahu pocongnya 3 tumbang. Habis aku hitung 8. Terus Ari di sebelah aku kayak, enggak nih, bukan 8, itu 7 nggak sih? Habis itu dihitung sama Ari beneran 7. Jadi aku nggak tahu yang 8 tuh apa yang aku hitung. Damn. Habis itu lo pasti tag langsung kayak agak ngerasa merinding jujur. Tapi tuh biasanya langsung kayak, apa tuh, yaudah lah nggak usah gitu. Langsung kayak di skip, gak Langsung, dibahas lagi. yaudah nggak usah gitu. Tapi emang lokasinya serem. Itu sebenarnya goanya dibuat. Dibuat. Oke. Nggak real ada di satu lokasi sih. tertentu gitu. Tapi emang bener-bener kayak real banget sih. Oh, dan Keren banget hawa lah. suasananya juga kayak gitu. Tapi ada nggak tempat yang benar-benar serem dari lokasi itu? Yang kayak, gue setiap lagi mau tag nih di lokasi yang ini, gue nggak bisa deh gitu. Kebun pisang sih. Kebun pisang. Apalagi kan kita malam-malam kan. Iya, kita malam-malam Iya soalnya. sih. Iya, malam-malam. Dan Kita itu tuh- emang luas banget. Iya, itu yang kayak Kebun pisangnya. hektaran gitu loh, bukan cuma kayak berapa. Damn. Iya. Berhektar-hektar di Dan tengah-tengahnya, ya wajar sih kalau serem. nggak ada lampu kita syuting, udah itu gelap. Itu gelap Benar-benar banget. gelap banget, nggak ada sinar Izin sama sambil sekali. pot ya. Aman-aman. Tapi kalau misalnya base camp juga jauh dari set. Basecamp jauh. banget, Itu jauh mesti naik banget. mobil. Kita harus naik mobil. Oh jadi bener-bener kalau ketika lagi nggak syuting, lampu semua dep mati, lo nggak ngeliat apa-apa dong? Nggak ngeliat apa. Enggak. Udah palingnya pakai flashlight dari HP. Gitu loh. Ya, sengaruh apa sih dengan lahan sehektar-hektar Nah, itu itu ya dia. teman-teman? Soalnya gue waktu syuting film horor gue juga nggak terlalu seserem itu setiap lokasinya. Jadi gue ngerasa masih tetap ada ding. Cuma ya masih biasa-biasa aja gitu. Kayak cuma rumahnya memang terkenal angker gitu. Terus kita nggak boleh syuting di atas jam berapa lah katanya. Ya. Tapi waktu itu maksain karena udah ya nanggung kan gitu. Biasalah kita syutingan suka kayak apa deh paksain dikit-dikit gitu. Cuma gue nggak ngalamin apa-apa. Cuma ya kerasa aja hawanya. Suka gitu kan. Tapi ada yang kamu diikutin gimana konsepnya? Nggak tahu sih, pokoknya tiba-tiba the next day. Jadi sebenarnya aku kayaknya diikutinnya hari ini misalnya, dikasih taunya tuh besokannya.
Jadi dikasih sama penjaganya kalau aku diikutin. Terus akhirnya ya udah dikasih air putih, dibacain doa gitu lah. Dia mau numpang makan, ngikutin Bisa jadi sejujurnya ya. Kayak gue kepo lo besok syuting apa, jadi gue mau tahu dari sekarang gitu. Oh, got it. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke beberapa pertanyaan dari Haloha Besti. Ini boleh dijawab sebagai karakter kalian di film Regonyowo atau kalian secara personal sebagai Sandrina dan sebagai Rasya. Nanti kita coba cari-cari ada nggak nih masuk ke dalam film Regonyowo ini gitu. Serpihan-serpihannya. Pertanyaan yang pertama, Kak, di dalam sebuah hubungan itu perlu ada chemistry nggak sih? Kalau ada tuh kenapa harus ya? Kalau nggak ada, tapi bakal ngaruhin sama hubungan kita sama pasangan nggak? Damn. Monggo Sandrina. Betul Junior udah pernah jawab di sini. Silakan. Menurut aku perlu sih. I mean kayak kita main film aja nggak Iya. sih? Kita Iya. aja kalau misalnya kita main film, kita jadi pasangan, adik kakak atau apa, ibu, anak gitu kan. Pacar gitu ya. Pacar, kita kan harus buat chemistry dulu. Betul. Iya kan, kita harus reading, kita harus pendekatan, apalagi hubungan. Bener Tapi nggak kalau menurut aku untuk hubungan itu bukan patokan utama. Karena chemistry itu bukan patokan utama dalam hubungan. iya, Oke. tapi tetap perlu. Tapi karena gini loh. Awetnya suatu hubungan itu untuk hal-hal yang dibangun, bukan yang terasa dari awal gitu loh. Benar sih, Ya. benar. Iya sih, kalau menurut aku chemistry itu penting banget lagi ya. Kalau aku pribadi aku ngerasa chemistry itu satu hal yang penting karena kalau lu nggak ngerasa kliknya sama pasangan lo yang sekarang, kenapa harus lo jalanin sih? Iya, Nah, itu dia. Kan capek gitu kan sebetulnya. Tapi kalau misalnya aku nggak dengar dari jawabannya Rasya, ya benar kan suatu hal ketika kita punya hubungan itu lebih enak ketika kita grow bareng dibandingkan bareng. kita ketemu udah nyampe di level yang sama gitu. Ya, gitu kan sebenarnya konsepnya. Benar. Tapi nggak juga lagi kan menurut aku kalau Besti teman-teman yang nanya ini, siapapun kamu yang ada di sini apa-apa, aku ngerasa tetap chemistry itu penting daripada hal yang lainnya. Tapi apakah ngaruhin sama hubungan kita sama pasangan nggak? Of course. Ya. Lo bakal capek banget. Karena kalau lo nggak ada chemistry sama pasangan lo, tapi lo udah kayak jalanin aja. Karena kan ada beberapa mungkin ya di saat-saat ini ada beberapa orang yang karena takut kesepian, dia nggak mau iya. sendirian, terus kayak udah deh gue siapa aja yang ada. Jadi dia nggak peduli dulu tuh, gue sebenarnya klik nggak sih sama dia. Kadang kan gitu kan. Jadi nggak ada chemistry-nya ya? Betul, jadi kayak yang penting gue ada status aja, yang penting gue ada yang nemenin aja. Kalau gue mau nelfon gue tawar sama siapa, yang gitu-gitu loh. Kan banyak, gue nggak tahu ya, tapi menurut gue banyak gitu sekarang ini. Termasuk gue dulu orangnya nggak suka sendirian lama. Jadi kayak gue tipe yang main cepet gitu. Jadi ketawa Nggak lu tuh yang kayak agak. nggak apa berarti yang satu-satu gitu ya? Iya, karena PDKT lama buat gue juga basi. Kalian gimana? Kalau lu tim yang PDKT lama apa cepet? Cepet sih. Tergantung sih kalau aku sih. Kenapa? Ya nggak tahu aja. Nggak tahu sih, aku emang belum pernah berada di suatu hubungan. Lo yang labil ya? Iya, gue juga labil juga. Hah, kamu belum pernah pacaran? Belum. Demi apa? Tapi PDKT-an ada dong. Kedekatan ada. Oh, kenapa lo belum pernah pacaran? Ini menarik banget lagi. Belum nemu yang tepat aja. Ah shit, nggak ada yang tepat anjir. Iya nggak sih? Serius? Gak, gue bete sendiri nih mulai panas nih. Oke, enggak. Kak, Maksudnya tepatnya gimana? nggak tahu. Maksudnya jarang nemu lah. Belum Normalnya lo menemukan PDKT? chemistry itu ya? Iya. Lo biasa PDKT kemarin-kemarin berapa lama mostly? Sama satu orang? Satu orang ya, kalau yang kemarin banget ya bentaran aja sih. Udah nggak yang lama Sebulan? banget. Ya 2 bulan, 3 bulan. Wow, itu lama nggak sih? Itu lama banget. Tuh Itu kan? lama banget. Best, gue tim Sandrina banget. Itu lama banget. Lama banget. Ya kan orang-orang beda-beda kan. Tapi lo 2-3 bulan abis itu lo hilangnya gimana? Ya udah biasa aja. Maksudnya Nggak bales. confess udah. Kalau kontak kayaknya kita nggak cocok gitu. Iya. Oh, Kok bisa sih? oke. Karena buat Kan gue 2-3 bulan yang lama. penting kita udah ngungkapin. Ayo. Bener sih. Lagian emang kita mau jadian kan enggak kan? Ya kalau nggak mau jadi ngapain lu PDKT? Tuhan, gemes. Kagak, kalau emang nggak mau gimana? San, coba San. Kasih opini kamu San. Aku nggak tahu sih. Ya aku bingung banget. Karena soalnya aku kalau PDKT tuh aku tuh straightforward banget. Aku yang kayak ya lo jelas apa enggak? Karena kalau misalnya nggak jelas, you just get out. Yes. Ya kalau Aku nggak kita suka nggak disukain gimana gitu loh. Lo yang nggak disukai. Iya misal. Tapi lu bilang tadi lu yang nggak cocok. Nah iya ya emang ya udah. Yang penting kan udah jujur.
Lama banget. Iya. Kenapa lu gak ngomong dari awal? Iya. Ya udah lah. Ya udah. Kan gue nggak tahu Ya udah. selama ini. DM ada ya kayak shock. Gue shock. Tapi gue jujur gue tipe kalau sama kayak Sandrina, kayak gue strike dari awal nih. Lo tuh maksudnya apa? Tujuan lo jelas mau ke arah mana? Statusnya mau apa? Apakah cuma mau FVB ataukah cuma mau kayak backstreet ataukah emang mau pacaran serius ataukah mau ke arah nikah? Tuh gue nanya detail dulu di awal. Tujuannya biar gue nggak berekspektasi. Bener. Ya kan? Karena kadang hancurnya sebuah hubungan PDKT di awal sampai nggak bisa dapet ke ending karena ekspektasi kita sendiri. Iya. Nah gue nggak mau naruh itu, jadi gue pengennya dari awal jelas nih. Say misalnya gue sama pasangan gue bilang kayak gue mau deketin lo dulu, nanti kita tunggu aja sambil berjalan. Gue akan jawab, oh nggak bisa. Jalanin aja dulu tuh nggak ada di kamus gue karena teman-teman gue udah pakai mobil. Gue nggak mau jalan-jalan lagi, capek. Gitu. Sumpah sefair itu karena ya ini jalaninnya konteksnya apa Iya, dulu. iya, iya. Kecuali jelas kayak kita coba pendekatan dulu. Kamu bagaimana? Aku juga perlu mengenal kamu lebih. Kita coba dulu dan gue akan nanya, tapi mau tenggat waktu kapan? Karena time is money, bro. Iya kan? Makin lama ngulur, gue jadi PDKT-an lo. Pas nonton ini gue kesel gila sih kayak, oh gini jadi maksud kamu. Gue marah sih, Syah. Gitu. Ya kan? Masih lama, Cat. Shit, ya Allah, udah pengen berkata kasar nih. Tapi gitu, tapi nggak apa-apa kan belum pernah. Siapa tahu Ya, nanti belum ke depannya bisa lebih. Ya emang belum nemu yang tepat lah pokoknya. Standar tepat lo deh. Apa? Yang dewasa, Umurnya. kepribadian, Oke. umur boleh. Lu berapa sih? 19 tahun ini. Oh sama, aku 18. Sandra? 18. Kamu 18? Masa sih, San? 18 tambah 7 tahun ya? Apa Siapa? 10 tahun? Gue. Kalau kayak gak percaya gitu, kita seumuran guys. Masa? Sumpah, parah. Keren. Kata Sandra, Kak, aku tahu kamu ya, kita udah syuting 2 judul bareng, sinetron lagi. Berapa saat umur? 27. Oh. Karena jadi gue ngerasa kayak di umur sekarang tuh ya lebih, kalau mau, sebenarnya enggak lagi di umur-umur kalian tuh harus mikirin juga lu mau strike ke arah mana kan sebetulnya biar nggak terlalu wasting time aja. Oke, tapi balik lagi ke tadi Halo HBC, menurut kita adalah seperti itu ya, chemistry itu jadi sebenarnya penting ya, balik lagi kayak mereka juga syuting hal-hal yang kita kerja di kantoran pun lu perlu chemistry antar teman kerja kan, karena kalau nggak susah. Susah ya. Kalian aja chemistry pasti ngebangunnya dari reading dan segala Dari macam reading, itu iya, juga macam. ada. Kalau ada struggle itu wajar ya teman-teman, bukan berarti pas ketika kalian lagi PDKT lagi mencoba untuk mencari chemistry, kenyamanan chemistry satu sama lain, terus ada suatu hal yang bad things itu jadi hal yang buruk. Enggak, struggle pasti ada, tapi perlahan harus mau sama-sama equal lah di tengah biar ketemu hal yang tepatnya. Kalau emang nggak tepat ya mending dari awal nggak usah gitu, karena berat jalaninnya. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Silakan Sandrina membaca. Aku mau cerita, Kak. Jadi aku tuh tiba-tiba ditodong sama ibu dari pasangan aku untuk nikah di umur 25 tahun. Padahal umur kita masih 23 tahun dan kita ini seumuran. Aku jadi ke pressure dan ngerasa dia lebih kekeluargaan untuk keluarganya dan gak ada defensif untuk diri aku. Menurut kakak, aku harus bagaimana? Oh, jadi ini cowoknya setuju gitu untuk nikah? Nggak, kayaknya gini deh, aku cerita, jadi aku tuh tiba-tiba ditodong sama ibu aku dari pasangan aku. Iya bener, kayak nyokapnya dari cowoknya ini tuh nyuruh kayak nikah aja umur 25. Nah si ceweknya ini kayaknya masih 23 tahun, sama cowoknya tuh sama, masih 23. Mungkin beda 2 tahun kali. Bisa Enggak, jadi dia sih. bilang kita ini seumuran. Nah bener, jadi si cewek cowoknya ini masih 23, tapi si nyokap, ibaratnya calon mertuanya tuh udah minta lu 25 tahun nikah ya gitu kan. Tapi maaf, tapi emang harus dipatokin banget nikah. Ya, ini ceritanya. Diminta sama ibunya buat nikah. Diminta sama 25 calon tahun. mertuanya. Misalnya saya kalian pacaran nih, gue jadi maknya, misalnya gitu ya. Terus kayak, kalian pacaran jangan lama-lama deh, 25, apa sekalian umur 25 tahun nikah ya, kalian masih 23. Nah gue tuh nge-pressure itu banget ke Sandrina. Sampai Sandrina tuh kayak ngerasa, gue ke-pressure dengan ini lagi. Nah si cowoknya jadi kayak terlalu ke gue banget, ke nyokapnya banget gitu ibaratnya. Gitu loh, terus dia harus apa ya, dan harus gimana gitu. Sandrina jadi kayak bingung, nih gue disuruh nikah tapi laki gue pun nggak hangat ke gue, dia malah kayak ngegiring, kayak ngebuntutin nyokapnya terus nanti gue gimana gitu, pasti ada rasa-rasa gitu kan. Tapi kalian mau nikah muda nggak? Kalau menurut aku nikah itu bukan secepatnya tapi setepatnya.
Nice. Rasya I 2025. agree. Jadi ya aku nggak matokin sih mau umur apa mau nikah muda mau kalau emang tepatnya di umur 30-an juga ya Nggak apa-apa. nggak apa-apa gitu loh. Kalau emangnya misal besok nikah ya juga kalau emang tepat ya udah gitu. Tapi repot sih kalau besok nikah hari ini lagi Ya podcast nggak besok nyari juga, nggak besok nyari juga. ini kan, nyari misal gimana gitu. MUA-nya ya, Misal. cateringnya lama loh milih catering lu jujur. Ya. Tapi ada nggak sempat kepikiran gitu? Biasanya kan di anak-anak muda zaman sekarang, Gen Z sekarang tuh pengen banget nikah muda, tapi terlalu takut untuk menikah muda. Tapi pengen, nah kalian ada rasa itu nggak? Aku nggak Muda, begitu sih. Nggak, pengen main-main dulu. Oh nice. Maksudnya pengen ya happy dulu lah. Iya kayak jalanin dulu ya. Karena kemarin di episode sebelumnya ada yang nanya gitu, kayak gue tuh pengen banget nikah muda tapi gue takut nikah muda yang kayak gitu. Karena ngelihat mungkin banyak sekali faktor di Emang sih, luaran emang sana sih, banyak. yang ininya terlalu gimana Ya. gitu kan. Tapi kalau buat hal HBC yang ini gue ngerasa kayaknya kalau lu aja masih ke pressure, jangan dulu dia. Mungkin bisa jadi ya, maksudnya orang tua dari pasangan lo itu biar nggak zina, biar nggak ada mungkin Biar nggak kelewat batas. biar nggak kelewat batas atau mungkin nggak ada apa namanya omongan-omongan buruk yang berseliweran. Tapi kalau lo nggak siap ya jangan. Bener tadi kata Rasya, nikah itu di waktu yang tepat bukan di waktu yang Bukan cepat. Karena ya lu mau cepet-cepet juga kalau lu nya nggak siap, sayang nggak sih di pernikahannya? Nah, itu dia. Nikah sekali seumur hidup kan. Hmm. Kebayang nggak lo Dan nikah? itu batin loh. Nice, tiap hari lo harus Itu melewati. apa ya? Sakral banget lah. Gak sekedar kayak nikah udah gitu. Harus dipikirin mateng-mateng dengan bijak dan dewasa. Kalau lu nggak cocok, terus lo kayak udah nih nikah aja, penting Iya. gue nurutin apa kata kemauannya calon mertua gue. Tapi di perjalanan pernikahan lo malah lo punya banyak struggle sendiri yang lo udah nggak ada jalan muter balik gitu. Mau kemana? Pilihannya kan cuma tinggal lurus terus atau berhenti total. Itu dia. Ya kan, nggak bisa lo mundurin sih waktunya. Ini kan bentuk suatu hal yang kompleks lagi buat gue. Sendirian gimana? Aku setuju sih. Best banget jawaban lu singkat padat jelas. Aku setuju sih. Nah, kalau masalah nikah tuh kayak I don't have anything in my head masalahnya. Oh iya. Iya. Tapi kamu ada ini nggak? Ada kayak wedding dreams gitu-gitu? I do, maksudnya I'm in the middle. Cuma kalau misalnya kayak pembahasan nikah tuh aku kayak I don't know what to say gitu. Oh, ya mungkin belum ke arah sana juga. I guess so. Ya kan, karena kayak gue belum terlalu mikirin ke situ. Gue pengen jalanin apa yang ada dulu saat ini. Jadinya nggak ada gambaran. Sebetulnya mungkin lebih ke situ ya. Tapi aku setuju sama apa yang Rasya bilang. I think kalau misalnya mau nikah tuh Emang harus tepat dulu. harus tepat dulu sih, bukan karena paksaan atau apa. Karena yang ngejalanin kan juga kita kan. Iya, dan bukan satu hal yang mudah lah pokoknya. Iya. Big responsibility sih kalau menurut aku. Iya bener, lo harus juga diskusiin deh kayaknya sama pasangan lo, between lo sama cowok lo atau either ini yang nanya I agree. cowok atau gimana. Intinya kalian berdua yang bakal jalanin, kalian berdua yang lebih tahu hubungan kalian butuhnya apa dan maunya apa. Bikin aja pro cons-nya. Iya. Ya kan, lo kemauan lo tuh apa aja A sampai Z, kebutuhan lo A sampai Z tuh apa aja lo taruh dua-duanya. Yang udah kecapai di antara keduanya itu berapa persentasinya, nanti lo punya hitungannya sendiri tuh. Kira-kira kalian udah memang bisa settle nggak menunggu 2 tahun tersebut gitu. Karena jangan sampai nikah karena suruhan orang lain deh. Iya. Jangan. Akan lebih berat. Kadang tuh kita juga bisa jadi ya, kita tuh diperlakuin baik hanya karena kita dibutuhin. Ntar pas kita udah nggak dibutuhin, ya udah kita dilupain gitu aja. Makanya setiap kebaikan itu tidak selalu punya ketulusan. Itu harus lu harus pertanyaan juga tuh. Tuh. Silakan Tasya, coba. Pertanyaan ketiga ya. Ketiga. Kenapa rasa sakit yang diberikan dari kebohongan itu selalu membekas sampai kapanpun ya kak? Kayak hal-hal itu susah pulih. Bahkan kita nemuin hal-hal untuk ngedistriknya aja gak pernah bisa sembuh total. Oke. Terkesan saya seperti ada yang pernah terjadi di hidup Mas Andrina. Enggak apa-apa kalau menurut aku kenapa kebohongan itu selalu membekas karena the trust that we put on somebody. Terlalu Karena tinggi. kebohongan melukai kepercayaan. Iya. Iya, kepercayaan yang kita taruh ke orang tersebut makanya kenapa sakit banget. Ya, dan kepercayaan itu bukan suatu hal yang mudah dibangun dari awal. Oke. Get it sih. Kenapa rasa sakit bisa diberikan dari kebohongan itu selalu membekas ya karena kita nggak pernah diajarin buat ngelupa juga sih in a way. Nah, itu dia. Iya. Jadi kayak ya proses lu dalam hidup cuma tentang perdamaian sih buat aku.
ya nggak akan pernah bisa lupa. Lu mau sampai kapanpun hal-hal sakit akan apapun diingat ya. terus. Iya. Nah pertanyaannya apakah itu tuh bisa pulih? Bisa sebetulnya. Tapi butuh waktu. Benar, itu cuma waktu yang, nah tapi waktu itu bukan dituntut ya teman-teman, jangan bukan ditunggu, itu waktu adalah hal yang ditentuin, bukan lu tungguin, kayak udah ntar juga waktunya hilang, iya tapi kan waktu berjalan terus, lu harus milih mau kapan, tentuin berapa lama lu bisa pulihnya, karena pulih total enggak, maksudnya sembuh untuk kita jadinya kayak enggak kenapa-napa lagi atas kebohongan-kebohongan yang pernah terjadi juga enggak sebetulnya. Tapi lebih ke kayak, oh gue dulu udah pernah dibohongin, sekarang gue mesti apa ya. Lebih ke situ sih sebetulnya. Ya kan kebohongan tuh pasti ngebekas iya, cuma kalau misalnya ditanya bisa pulih atau enggak, distraksinya gimana, kenapa distraksinya itu nggak pernah ada ketika lo lagi mencari jawaban atas sakit yang lo rasain, ya karena lo denial. Ya stop being denial guys, kalau emang masih sering, jangan denial. iya kan, kalau emang masih sering kambuh ya jangan cepet-cepet buat sembuh lah. Ya tapi kan, menurut aku kalau ngedistract justru nggak ngaruh sih. iya What works kayaknya ya dengan cara kita nerima apa yang terjadi. betul, ya accepting sih, jangan jadinya malah running gitu. Let it hurt. Tapi kayaknya kalau di film Rego Nyawa sendiri ada nggak sih dari 3 pertanyaan Halo HBS ini yang sedikit banyaknya nih ada yang gue rasain sebagai karakter gue atau kayak ada yang siapa rasain di dalam film ini? Kalau untuk yang barusan sebenarnya bukan di peran aku sih, di perannya Perannya Ari. Kenapa dia? Karena dia egois banget. Lah, dia yang egois tapi dia yang dibohongin. Enggak, dia nggak dibohongin, maksudnya dia yang dia nggak percaya gitu loh. Gak percaya gimana? Karena udah dikasih tahu nih begini. Nih. Oh dia denial. Denial ya. Oh dia yang tipikal denialnya karena dia terlalu egois. Keras kepala lah. Tapi dia melakukan seperti itu tuh apa karena dia juga mendapat karena cuek juga sih. issue? Oh dia terlalu cuek aja. Iya terlalu cuek. Kayak udahlah nggak apa-apa gini bla bla. Taunya pas udah kejadian baru. Oke, kalau Ari bisa dibilang kayak karena keluarganya juga kan. Maksudnya Ari itu bisa dibilang Ben-Hur itu di keluarganya tuh maksudnya not in a good relationship lah. Banyak dituntut atau apa gitu makanya run away. Kalau Lena, aku ngerasa rasa sakit mungkin bisa dibilang karena karakter Lena tuh bisa dibilang pengen banget punya apa ya tempat senderan gitu lah bisa dibilang. Buat abangnya. Ke abangnya, tapi abangnya tuh kayak nggak ngerespon lah. Abangnya itu Ari Ben-Hur. Oh kalian bertiga adik kakak? Oh enggak. Aku kamu sama adenya Ari. Aku cuma teman kos mereka. Oh kamu adalah teman kos. Ada cinloknya? Ada cinloknya, ada cinta-cintaannya di dalam film ini? Oh enggak. Enggak ada. Oke. Pokoknya 31 Juli. Tayangannya. Iya. Oke. Kita nggak bisa jawab spesifik. Oke, berarti intinya adalah karena kamu tahu dan Ari tahu juga rumah kalian tidak baik-baik aja, rumah itu tidak seperti rumah pada umumnya yang diharapkan banyak anak. Kamu sedikit bertameng atau kayak sedikit meminta bahunya Ari lah, kayak gue tuh cuma punya tamengnya eluri gitu. Lebih ke apa ya, maksudnya kayak ya sebagai adik yang punya abang pasti kan pengennya ya kayak gimana sih abang ke adiknya gitu kan, tapi Ben-Hur tuh nggak ngasih itulah ke Lena gitu. Ben-Hur tuh karakter Ari ya? Iya. Oh, oke. Ben-Hur tidak memberikan hal itu kepada Lena. Akhirnya dia kabur sendiri dan dengan egoisnya dia. Oh dia ngekos dengan keegoisan dia dan mungkin dia trust issue juga, capek dengan ini segala macam, kena tulah lah gitu. Kenapa namanya Rego Nyawa tapi? Harga nyawa. Iya harga nyawa. Artinya harga nyawa. Regonya, oh gue kira tuh renggut Bahasa nyawa Jawa. anjir. Bahasa Salah Jawa. ya? Oh sorry. Rego nyawa tuh adalah harga nyawa. Harga nyawa. Iya sih, setiap sakit emang perlu ada yang harus dibayar sih. Pakai apa, Ber? Setiap luka tuh memang perlu dibalaskan ketika itu ada di pola pikirnya manusia ya, human being human teman-teman. Terus dia ngalamin satu hal yang mengerikan di dalam satu tempat tertentu. Akhirnya aku juga kuliah, aku ke Malang, aku temuin kakak aku tinggal di kosan yang sama. Terus ya disitulah udah mulai-mulai tuh terjadi kayak aku tuh ngerasa kok kayaknya ada yang aneh gitu loh sama si kosan ini. Oh kosannya yang aneh. Kosannya yang aneh. Kosannya ada hal-hal lah. Oh. Ya. Shit. Terus, tapi apakah itu hal-hal yang gininya? Apakah berhubungan dengan keluarganya kalian?
Tidak. Enggak. Lebih ke kosannya sih. Emang kosannya Emang di aja. kosannya. Ya pinter-pinter milih kosan ya temen-temen ya, tolong. Udah banyak banget kasus-kasus kosan terjadi itu banyak banget. Terutama kalau punya GERD jangan ngekos sendirian please. Dan jangan terpatok sama harga. Oh iya. Ya. Ada harga ada barang. Iya. Iya sih, kadang orang kayak yang penting gue murah aja, Iya. udah gue nggak peduli nih tempatnya gimana. Iya, ya karena lagi krisis ekonomi juga teman-teman, lagi efisiensi, semua paham. Tapi please pikirin diri pribadi dulu, cari tempat ternyaman, teraman yang lo bisa ya. Nah kalau Rasya ada plot twistnya sendiri juga nggak di sini? Jadi dia itu, aduh spoiler gak ya? Pokoknya Sebatas yang kalau bisa aja kan ini juga bisa di-cut in a way. untuk plot twist sih enggak ya, karena emang pokoknya di film ini cerita peran aku tuh udah bisa dibilang udah kayak 2/4 gitulah. Gitu, udah kayak setengahnya gitu. Oh, jadi Gitu kamu loh. nggak dari awalnya? Enggak, Gimana sih? secara logika lah. Oh, secara logikanya. Kalau secara logika gitu loh. Oh, oke. Siapa aja pemainnya guys? Ada banyak banget, ada Ariram, Ari Cassandra Cassandra Lee, Oke sih. Zain Saka, iya, Sino, terus Sinyo, Zoe, Michael. Jire, Chef Audrey. Itu semua anak-anak yang ngekos juga di tempat yang sama Iya. juga. Itu anak-anak yang ngekos tempat sama. Dem, jadi semuanya bakal kena teror di film itu. Hmm. Pertanyaan penting, kenapa kita harus nonton Rego Nyowo? Karena ini adalah kisah. Apa yang bikin beda? Apa yang bikin beda? Karena banyak sekali masyarakat Indonesia yang mungkin demen banget sama horor. Ya. Dan ini Rego Nyowo mungkin juga menjadi film horor yang berbeda karena akan menjadi mimpi buruk anak kos. Oh shit. Teman-teman yang ngekos, tolong lo abis nonton ini balik ke rumah dulu deh. Kata gue ya. Daripada lo overthinking nanti di kosan ya. Iya. Silakan, tapi Atau silakan bisa libur. Atau jadi antisipasi. pantengin ibu kosnya macam-macam nggak gitu. Oh iya, Atau bapak atau kosnya. temen kos lo yang sebelah Atau lo temen kosnya ngapain. gitu Iya, loh. bener-bener. Tapi ini berarti diduplikat dari adat Jawa. Apa nggak ada sama sekali unsur kejawaannya? Hanya dibikin judulnya aja? Ada Oh, dari ada? ibu sama bapak kosnya. Oh jadi tetap ada nuansa adat Jawanya yang dimasukkan di dalam film tersebut. Iya, karena Iya. kita semua anak-anak kosan itu sebenarnya bisa dibilang beragam banget. Beragam Aku dari berbagai daerah. Aku sama Ben Hur dari Jakarta. Kalau aku Jakarta, cuman dia udah lama di Malang. Terus ada Nah, yang dari yang aku Bali. bilang tadi, jadi di film ini aku tuh kayak baru pindah lah gitu loh. Baru banget pindah. Pokok kejadian di film tuh baru banget pindah aja. Oh Gitu. gitu. Oh berarti sebenarnya ada banyak dari si anak kosan itu berbagai macam daerah lah Iya, ya. benar. Yang di situ tuh ada satu kejadian yang adatnya Jawa bener nih. Kita semua berbeda adat gitu sih adat. Mungkin gitu ya. Iya. Jadi bisa ada banyak masuk dari Dan sana. ya orang-orang kosan kan juga dari berbagai daerah kan. Iya sih orang nggak mungkin Iya. ngekos tapi rumah gue 500 meter dari situ nggak mungkin sih ya, gue juga bodoh ya. Maaf teman-teman. Tapi oke, tanggal 30 31 Juli 2025. Oh, tuh teman-teman kalau kalian mau nonton film Rego Nyowo, dan itu pesan gue tadi kalau nonton pulang ke rumah dulu deh kalau bisa. Kalau nggak minimal lo video call sama pacar lo sampai lo jangan sendirian ya, takut. Karena gue yakin film-film dari Hitmaker Studio kan ini ya. Hitmaker. Hitmaker tuh selalu membawa film-film yang sangat-sangat bagus, terutama horor yang mereka tuh selalu bombastic Dan dia sci-fi juga setiap sangat, nonton sangat tuh. niat banget. Iya Kak, selalu Iya. deh film-filmnya mereka sumpah. Iya. Gue kalau nonton film-filmnya Hitmaker tuh pasti agak kayak oh my god, gue gak mau lihat gitu, agak gitu teman-teman. Jadi itu membuat kita penikmat-penikmat film-film dari Hitmaker juga terhibur sekali walaupun pulang gue gak mau sendirian, of course gitu. Membawa gue tuh agak anti-anti begituan. Oh, nggak Horor. takut ya? Kan gue bukan, lebih ke gini. Gue tuh tahu gue Parno. sensitif. Iya, gue Oh, paranoid. Jadi gue kayak kalau nonton horor tuh agak Sama lagi aku juga kok, Kak. Iya kan? Iya. Tapi kita main horor kan. Astagfirullahaladzim gitu. Oke, kalau gitu terima kasih buat Rasya dan juga Oke. Sandrina yang udah datang ke Thank you. sini. Kalau kalian ngerasa nih episode kali ini kayak kita pengen deh ngulik satu hal, topik tertentu, atau mungkin dari cerita-cerita kalian bersama Rasya lagi atau bersama Sandrina secara personal, boleh banget tinggal tulis aja di kolom komentar. Tapi jangan lupa juga kalian nonton film Rego Nyowonya tanggal 31 Juli untuk menghibur teman-teman semua. Dan kalau kalian ngerasa kalian pengen diundang datang ke Haloha atau kalian pengen curhat-curhat, boleh aja langsung aja ngobrol di grup telegramnya kita yang ada di linknya Instagram Haloha Hati. Secara gratis kok, kalian tinggal ke Instagramnya Haloha Hati,
Di situ ada linknya, kalian tinggal klik secara for free, bisa langsung kalian join di Telegram itu. Jadi info-info terkait tentang Haloha, Tanya Haloha dan lain sebagainya itu akan ada di Telegram tersebut. Dan kalau kalian mau dengerin seluruh episodenya Haloha Hati dan Tanya Haloha secara audio sudah ada di Spotify dengan username @halohahati. Jangan lupa juga untuk kalian follow Instagramnya bloomdaily.id, Instagram @halohahati, Instagramnya Hitmax Studio, dan juga jangan lupa untuk follow TikTok kita di Bloom Media. Dan tolong buat teman-teman yang lain, kalau kalian ngerasa episode ini bagus, kalian ingin penggal untuk kebutuhan personal kalian, boleh aja, tapi tolong ditulis kredit title-nya ada di YouTube channel Bloom, dan tolong jangan ada logo-logo judul. Hentikan judul please, jangan ada komen-komen judul lagi dimanapun. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Bye-bye. Bye.